Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerasan terhadap tenaga kerja Indonesia atau TKI saat mereka pulang di Bandara Soekarno-Hatta masih kerap terjadi. KPK bahkan menemukan indikasi kecurangan perihal pelayanan TKI di bandara. LSM Migrant Care yang khusus melayani buruh migran baru-baru ini mendatangi KPK terkait pungutan liar yang dialami para tenaga kerja Indonesia yang baru mendarat di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta. Migrant Care bahkan menemukan banyak pemerasan hingga ancaman nyawa yang dialami oleh semua TKI yang baru saja pulang dari luar negeri. Melalui staf bantuan hukum Migrant Care, Saiful Anas, sejak tahun 2007, Migrant Care sudah menemukan banyak pemerasan dalam terminal TKI di bandara. Dan sebelum Lebaran kemarin, KPK melakukan sidak yang hasilnya hampir sama dengan apa yang ditemukan oleh Migrant Care. Migrant Care dan KPK berkoordinasi untuk menyelesaikan kasus pungutan liar terhadap TKI. Kepada KPK, Migrant Care sudah memberikan data-data yang dimiliki, serta juga membawa para korban oknum pemerasan. Iya, kita kemarin sudah kasihkan ke KPK, kita sepakat dengan KPK. Kemarin kita tidak bisa memberikan ini kepada teman-teman media dulu, ini karena kepentingan untuk penyelidikan lebih lanjutnya gitu. Tapi kemarin KPK sudah juga akan memanggil berbagai pihak, termasuk DPR-nya juga dipanggil, kemudian ada dari BNP juga dipanggil, dari Depnaker juga dipanggil untuk diminta keterangan apakah benar kejadiannya kayak begini gitu. Sebelumnya Migrant Care telah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK nama-nama pejabat yang diduga terkait dalam pemerasan. Sementara KPK menduga BNP 2 TKI dan Kementerian Tenaga Kerja mengetahui aksi nakal yang terjadi di bandara ini. KPK dan Migrant Care akan bekerja sama untuk menuntaskan kasus pemerasan TKI di bandara. Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, menemui Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Anis melaporkan aksi pemerasan oknum Bandara Soekarno-Hatta di terminal kedatangan tenaga kerja Indonesia dari luar negeri. Bagi Migrant Care, kasus pemerasan yang dialami TKI ini merupakan pola perbudakan modern. Anis juga memaparkan bahwa ada 10 modus serta 10 titik rawan kepulangan TKI. Mulai dari pemaksaan porter barang hingga pemerasan dengan membayar Rp800.000 hingga Rp2 juta setiap orangnya di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya, KPK menggelar inspeksi mendadak ke Terminal 2 kedatangan TKI. Dalam sidak terbukti telah terjadi pemerasan terhadap pekerja Indonesia yang baru mendarat di bandara oleh oknum bandara. Dan tidak tanggung-tanggung, uang pemerasan terhitung jumlahnya puluhan juta rupiah dalam satu hari. Saya kira adalah pemerasan lewat Terminal 2. Ya, sejak 2012 ketika Kemenaker Trans membuat satu permen baru Kepulauan Mandiri, itu menjadi modus baru bagaimana TKI tetap bisa lewat Terminal 2 dengan membayar 800 sampai 2 juta untuk setiap orang. Ada beberapa anggota DPR ternyata memiliki perusahaan PJTKI dan bahkan punya perusahaan telepon. Pemerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta seakan tidak juga usai. Seorang TKI asal Purwodadi bertutur kepada Raja Wali TV bagaimana ia diperas oknum bandara di Terminal 2D Soekarno-Hatta. Siti Badriah, TKI asal Purwodadi ini menjadi korban pemerasan saat tiba di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta. TKI berumur 36 tahun ini diperas oleh beberapa oknum petugas bandara, pihak polisi hingga porter yang berada di bandara. Siti Badriah hampir 5 jam terlantar di Bandara Soekarno-Hatta karena dipersulit oleh oknum petugas. Ya kayak gitulah, minimal 10.000, tapi kalau dikasih 10.000 nggak mau gitu ya. Kita akhirnya 20.000, ada yang 50.000 ya gitu kan. Habis itu sampai Terminal 3, barang diturunin nih, harus bayar sama yang nurunin barang. Habis itu barang diangkut di satu tempat yang semuanya barang-barang kayak gitu. Untuk ngambil barang itu kita juga harus bayar. Ya begitulah, 20.000 kali berapa udah. Habis itu waktu tahun 2004 saya waktu itu masih ada pungutan yang 25.000. Semua yang lewat terminal TKI harus bayar 25.000 untuk pendataan.
Siti Badriah terpaksa bekerja ke luar negeri menjadi pembantu rumah tangga untuk memperbaiki hidupnya. Namun karena sering mendapat tindak kekerasan dari majikan dan pihak agensi, akhirnya Siti memilih untuk kembali tanah air dan berkumpul bersama keluarga. Dari Jakarta, Rizky Erlambang, Friska Indriawati, Raja Wali Televisi. Ada bermacam cara yang dilakukan oleh oknum petugas bandara saat mereka memeras para TKI yang baru tiba dari mancanegara. Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, sedikitnya ada 10 modus pemerasan yang dilakukan. Modus pertama terjadi manipulasi penukaran mata uang asing oleh oknum tertentu di bandara saat para TKI tiba di tanah air. Kemudian terjadi lagi permainan tarif angkutan ke daerah asal para TKI. Dan tidak hanya itu, TKI kembali dibebani pungutan liar, yaitu porter atau pengangkut barang oleh oknum petugas bandara. Dan tidak sedikit ada juga TKI yang dipaksa membeli voucher pulsa dan harus mengirimkan barang ke daerah asal melalui kargo tertentu. Menurut Anis Hidayah, kelima kejadian ini syarat dengan unsur paksaan oleh oknum petugas bandara. Dan 5 modus lainnya, pemirsa, yaitu ada pencairan asuransi, pencairan cek, pungutan liar untuk kepulangan mandiri lewat Terminal 2, angkutan gelap, dan yang terakhir mempersulit dan memperlama masa tinggal para TKI di Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Migrant Care, pemerasan yang dialami para TKI sudah berlangsung sejak tahun 1986 hingga saat ini.